Pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu bab yang berkaitan dengan khauf dan roja. Berkaitan dengan takut dan harap. Yaitu bab menggabungkan roja dan khauf. Menggabungkan harapan dan rasa takut. Babul jam'i bainal khauf war roja. Jadi ada dalam kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin. I'lamu, hendaklah kalian tahu, anal mukhtar lil abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rojian, bahwa keadaan yang penting, yang paling utama bagi seorang hamba ketika sehat adalah berada antara rasa takut atau khauf dan rasa harapan atau roja. Ya. Jadi ketika sehat itu tidak boleh sombong. Bisa jadi tanpa sebab tiba-tiba sakit. Bahkan sakitnya itu yang menyebabkan sakratul maut, kemudian meninggal dunia. Jadi tetap ketika sehat juga harus hati-hati. Harus takut. Bisa jadi sakit itu datangnya tiba-tiba. Tapi juga berharap agar sehat terus. Agar sehat terus. Karena sehat dan sakit itu adalah bagian dari takdir Allah. Bagian dari ketetapan Allah, bagian dari ketentuan Allah, dan bagian dari kekuasaan Allah. Jadi kita sakit karena diuji oleh Allah. Kita sakit bisa jadi karena diperingatkan oleh Allah. Mungkin kurang hati-hati ketika makan. Atau bisa jadi olahraganya terlalu over ya. Jadi olahraga yang berlebihan juga bisa sakit. Tidak olahraga juga sakit ya. Jadi ketika sehat maka yang paling utama bagi seorang hamba Allah itu adalah berada antara takut atau khauf dan harapan atau roja. Kemudian wayakun khaufuhu wa raja'uhu sawa. Jadi rasa takutnya dan harapannya itu seimbang, sama. Jadi takut sakitnya dan berharap sehat selalu itu sama, seimbang. Wa fi hali al-maradi, berbeda ketika sedang dalam keadaan sakit. Yatamahadu ar-roja. Yatamahadu itu artinya lebih mengutamakan harapan atau roja semata. Jadi ketika sakit itu berharap sembuh. Ketika sakit itu berharap sehat kembali. Bisa beraktivitas seperti semula. Ketika sakit. Oleh karena itu ketika sakit itu sebenarnya adalah kesempatan untuk berdoa. Minta disembuhkan. Sembari ikhtiar berobat. Dengan obat yang cocok, insya Allah sembuh. Dengan dokter yang ahli, insya Allah sembuh. Makanya berobat yang paling bagus itu ke dokter spesialis. Tapi kan mahal ya. Obatnya juga kan ada generik, ada obat yang biasa, yang paten. Tapi terlepas dari semua itu, yang menyembuhkan cuman Allah. Manusia sebagai hambanya hanya berobat saja.
Makanya Allahumma ya, Rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yugadiru saqama. Jadi ya Allah, Rabb manusia, yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang menjaga manusia, yang mengurus manusia, yang menghilangkan rasa sakit, ya, maka hilangkan ya, rasa sakit itu, karena Engkau yang menyembuhkan. Ya, isfini anta syafi, sembuhkan aku karena Engkau yang menyembuhkan. La syafi'a illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Jadi selain Allah itu cuma mengobati doang, cuma ikhtiar doang, cuma berdoa doang. Adapun ya akhirnya adalah takdir Allah. Jadi ketika sakit hendaknya lebih mengutamakan ya, harapan atau roja dengan memperbanyak berdoa kemudian berobat. Selanjutnya wa qawaid asy-syar'i, ada prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan syariat yang bersumber ya, minal kitab dari Al-Qur'an was sunnah dan sunnah ya. Jadi ketika sehat ya, kita kaji tentang fikih sakit kan. Ketika sehat kita mengkaji tentang fikih berobat dalam Islam. Bahkan ada khusus ya, pengobatan cara Nabi ya, Tibun Nabawi. Itu bisa dibaca, sudah diterjemahkan ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ya. Dia menjelaskan ya, tentang penyakit dan cara mengobatinya. Jadi ada kaidah-kaidahnya ya. Ada dasar-dasar prinsip-prinsip ya, baik yang diambil dari Al-Quran maupun diambil dari As-Sunnah tentang menyikapi sehat dan sakit dalam kaitannya dengan khauf dan roja. Ya. Kemudian wa ghair dzalik mutadhahira. Ya. Dan dalil-dalil lainnya selain Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan dan menguatkan hal tersebut. Ya. Jadi ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, ada juga yang namanya al-ilmu. Ya. Ilmu ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Termasuk yang berkaitan dengan penyakit. Jadi walaupun sekarang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan sudah canggih, tetap aja masih ada penyakit yang belum diketahui obatnya, belum ditemukan obatnya. Ya, tapi kalau sakit, tanya sama ahlinya. Kalau kemudian kita ragu ketika akan ya berobat. Ya, kalau sakit ini ke dokter spesialis apa kan gitu ya. Kemudian obatnya apa, pantangannya apa dan sebagainya. Jadi kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi berfirman. Fala ya'manu, maka jangan merasa aman. Ya. Makru, ya, makrullah. Ya. Jadi tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah. Makar Allah. Ilal kaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Ya. Rugi dunia dan akhirat. Jadi manusia punya makar. Ya. Bentuk makar itu diantaranya menangkap, mengusir, membunuh. Ya. Ya. Jadi bisa jadi ya, bahwa ya, Allah juga membalas makar mereka. Ya, membalas makar mereka. Ya. Sebab kalau tidak dipedulikan oleh Allah, maka bumi ini, kehidupan di dunia ini akan rusak. Ya. Maka ketika mereka bermakar jahat, Allah pun melakukan makar terhadap mereka. Tapi wallahu khairul makirin. Makar yang terbaik adalah makar Allah. Baik dalam bentuk bencana, azab dan sebagainya. Ya. Jadi yang tidak takut dengan makar Allah,
yang merasa aman dengan makar Allah itu adalah orang yang rugi. Ya. Insya Allah nanti dalam kajian tematik saya sudah susun ya tentang orang-orang yang rugi itu siapa saja ya. Orang yang rugi itu. Ya. Di antaranya adalah orang yang merasa aman dari makar Allah. Tidak takut dengan makar Allah. Terus aja melakukan makar. Makar itu rencana jahat ya. Atau ya buruk ya. Yang dilakukan diantaranya oleh orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang dolim. Yang ditimpakan atau ditargetkan kepada orang yang beriman. Orang Islam ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi juga berfirman, innahu, sesungguhnya dia ya la yai'as min rauhillah ilal qaum al kafirun. Jadi tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya. Jadi tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang rugi. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah ya kecuali ya orang kafir. Ya, jadi orang yang beriman itu pertama takut kepada makar Allah. Yang kedua tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi al-khauf takutnya itu kepada makar Allah. Yang kedua ar-roja berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gabungan antara takut dan harap. Nah, al-khauf ya, yurjal abdu ya anil ma'asi ya. Maaf, al-khauf yazirul abdu anil ma'asi. Ya, orang yang merasa takut atau rasa takut itu ya akan mencegah seorang hamba dari melakukan kemaksiatan. Dan maksiat itu tidak bisa ditinggalkan. Maksiat itu tidak bisa dijauhi kalau orang itu tidak mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa ya fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah kemudian menahan nafsunya dari hawa, artinya mengendalikan hawa nafsu, maka sesungguhnya sorga itu adalah tempat baginya. Namanya jannatul ma'wa. Ya. Jadi bohong kalau orang mengaku takut kepada Allah tapi masih melakukan perbuatan maksiat. Ya. Jadi takut itu tidak hanya sekedar rasa, tidak hanya sekedar kata, tapi diwujudkan dalam amal nyata. Apa amal nyatanya? Meninggalkan, menjauhi maksiat. Ya. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, maksiat kepada sesama manusia. Ya. Jadi umatku semuanya masuk surga. Kecuali yang gak mau. Kata sahabat, siapa yang gak mau? Siapa yang taat kepadaku, pasti masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, pasti masuk neraka. Ya. Jadi maksiat itu ujungnya neraka. Sedangkan taat ujungnya sorga. Ya, makanya kita takut kepada neraka, tapi dalam waktu yang sama kita berharap yang namanya sorga. Ya, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minanar. Kan begitu. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu sorga. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Yaitu al-jam'u, gabungan baina khauf wa roja. Antara takut dan harap. Kemudian fala ya'man al-uqubah ya wala yaqnut minar rahmah ya. Orang yang beriman itu ya tidak akan punya sifat ya merasa aman dari siksa Allah dan kemudian putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang merasa aman dari siksa Allah dan kemudian putus asa dari rahmat Allah, pertama adalah orang yang rugi. Yang kedua adalah orang yang kafir. Itu 11-12 itu ya. Orang kafir itu orang yang tidak ada imannya.
Ya, orang kafir itu orang yang tidak ada rasa khauf dan roja. Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah pun kemudian berfirman, yauma tabyadu wujuh. Ya, di alam mahsyar, ya, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya putih berseri. Ya. Surat apa? Surat Ali Imran ayat 106. Ya, tabyadu wujuh al-mu'minin yaumal qiyamah wa taswadu wujuhul kafirin. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman wajahnya putih berseri. Maksudnya kulitnya ya. Dan kemudian orang-orang kafir ya, wajahnya, kulitnya hitam legam. Kenapa hitam legam? Karena ditempatkan di neraka, tempat yang panas. Ya. Tempat yang panas, mereka dikepung dari segala arah. Di dalam api itu ada asap hitam pekat. Makanya bukan hanya hitam, tapi gosong itu penghuni neraka itu. Ya. Jadi yang dekat dengan mereka itu asap api. Kemudian di luar asap api ada apinya. Ya. Sementara di sorga itu adanya kesejukan, rasa adem. Karena berada di tempat yang sejuk, tempat yang tinggi, banyak pohonnya. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan waqala Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berkata, ya, tabyadu wujuhu ahli sunnah wal jamaah. Yang akan putih berseri, ya, wajah-wajah pada hari kiamat adalah wajah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah? Sunnah itu cara. Sunnah itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, ditempuh oleh para sahabat, dan ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Itu sunnah. Apa al-jamaah itu? Al-jamaah itu cara hidup, gaya hidup, ya, di atas Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Rasulullah as-sunnah, para sahabat al-jamaah. Jadi kalau orang akhlaknya, ya, ibadahnya, akidahnya sesuai dengan as-sunnah Rasulullah, kemudian sesuai dengan sahabat al-jamaah, itu disebut ahlu sunnah wal jamaah. Nanti di hari kiamat di alam mahsyar mereka dikumpulkan dalam keadaan wajahnya putih berseri. Kemudian wataswadu wujuh, ya, ahlul bid'ah wal firqah, ya. Sedangkan yang akan hitam wajah dan kulitnya adalah ahlul bid'ah, ya, ahli bid'ah. Bid'ah itu mengamalkan sesuatu yang beda. Beda dengan yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Ya. Badi Allah menciptakan manusia itu, ya, beda-beda, nggak sama. Menakjubkan itu. Ya. Jadi sidik jari tangannya, ya, sidik jari kakinya, bahkan karakter matanya, suaranya, itu luar biasa tuh. Padahal miliaran atau triliunan Allah menciptakan manusia, tidak ada yang sama. Ini ada khalaqo, ada ja'ala, ada ansya'a, kan? Ada juga bada'a. Nah, dalam kaitannya dengan ibadah, ya, jadi sebenarnya dia walaupun menganggap itu ibadah, bukan ibadah. Ya, karena ibadah itu ada dalilnya, baik dari as-sunnah maupun dari al-asar atau dari Al-Quran. Al-Quran dari Allah, as-sunnah dari Nabi, asar dari para sahabat atau fatwa salafus sholih. Ya, penjelasan dari ulama salaf. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal firqah, ya, yang akan hitam wajahnya pada hari kiamat di alam mahsyar itu adalah tukang firqah. Firqah itu nggak mau berjamaah, ya. Jadi sukanya tuh berpecah belah, ya. Padahal Islam melarang dua hal, ya, kepada umatnya itu. Ya, pertama apa? Ikhtilaf. Ya, ikhtilaf tuh beda pendapat. Ya.
beda pendapat. Walaupun kadang-kala susah ya. Jadi orang itu akan selalu beda pendapat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau beda terus, wah hati-hati tuh. Kalau bedanya sekali dua kali kemudian ngaji terus ketemu dan sepakat, nah itu kan jadi masalah. Tapi dari dulu tiap tahun beda lagi, hati-hati. Itu ada kaitannya ya, dengan apa? Dengan laknat Allah. Kaitannya dengan azab Allah. Sebab orang itu tidak akan berbeda ya, kecuali ya orang itu akan selalu berbeda kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yang dilarang itu bukan hanya ikhtilaf tapi juga tafaruq. Ya, jadi gara-gara beda pendapat kemudian berpecah belah. Sehingga susah untuk dipersaudarakan dan susah untuk dipersatukan. Sehingga umat Islam itu menjadi lemah dan gampang dikalahkan, kemudian dijajah oleh umat yang lain. Kemudian yang selanjutnya waqala, dan Allah juga berfirman. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang pertama dikaji tiap bab itu adalah Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Qala Allah. Baru kemudian hadis. Kita masih berbicara tentang waqala ta'ala. Ya Allah yang maha tinggi ya, berfirman. Inna rabbaka ya sari'ul iqab wa innahu ya laghafur rahim. Ayat ini walaupun singkat ya isinya adalah menggabungkan antara takut dan harap, antara khauf dan roja. Yang pertama ya, kaitannya dengan khauf. Inna rabbaka, sesungguhnya Rob kamu ya sari'ul hisab, ya sangat cepat dalam mengazab, ya gitu. Jadi dalam hitungan sekejap mata itu terjadi itu yang namanya kiamat itu, ya gitu. Jadi orang lagi transaksi, ya jual beli kain, kemudian deal, itu sebelum kain dilipat sudah kiamat itu. Ya, bukan hanya bagtatan tiba-tiba, tapi juga suratan, cepat banget itu kiamat itu. Ya. Demikian pula ya kecepatan ya pertumbuhan manusia. Jadi pada waktu kiamat terjadi, anak kecil ya tiba-tiba rambutnya beruban, jadi tua itu. Jadi dalam waktu yang sekejap bisa tua. Sekarang untuk tua itu kan untuk rambut beruban saja mungkin 50 tahun kan baru beruban. Makin tambah tahun makin banyak ubannya. Ini dalam waktu sekejap ketika kiamat terjadi, yauma yaj'alul wildana shiba. Ya, hari kiamat itu hari yang akan menjadikan anak kecil shiba beruban, ya. Gitu. Kemudian ada kaitannya juga dengan roja. Apa? Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah itu laghafur, maha pengampun. Sungguh maha pengampun. Makanya jangan putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Ya. Karena Allah itu pertama laghafur, maha pengampun. Dosa sebanyak apapun, dosa sesering apapun pasti diampuni kalau benar-benar melakukan taubatan nasuha. Rahimun, lagi maha penyayang. Ya, lagi maha penyayang. Ya. Orang yang maksiat, kemudian dia taubat, diampuni dosanya. Kemudian setelah taubat, dia beribadah dan beramal salat. Pasti dikasih dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ghafur dan rahmat. Itu yang kita harapkan. Ya. Kita takut dengan azab Allah, tapi dalam waktu yang sama kita berharap dengan maghfirah Allah, ampunan Allah dan rahmat Allah. Dengan ampunan Allah selamat dari bencana di dunia, ya, selamat dari neraka di akhirat. Sedangkan dengan rahmat Allah di dunia bahagia, kemudian di sorga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tiket untuk masuk sorga. Ya, itulah pentingnya ampunan dan rahmat Allah.
Makanya yang kita mohonkan Allahumma inni as'aluka an tagfirali wa tarhamani. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku dan merahmatiku. Ya. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kan itu ya. Bahkan orang yang meninggal juga kan, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Butuh itu ampunan dan kasih sayang. Butuh maghfirah dan rahmat Allah. Itu surat Al-An'am ayat 165. Ya, fi hadza, dalam ayat ini ya tarhib. Ya, terdapat peringatan yang menakutkan, yaitu al-aqobah. Ya. Jadi jangankan azab akhirat, jangankan azab yang terbesar, azab di dunia saja. Ya. Jangankan jauh-jauh di Indonesia kan, di Aceh, terakhir di NTT, luar biasa. Manusia tak berdaya itu. Ketika bumi digoncang sedikit, ketika laut ditumpahkan sedikit dalam bentuk tsunami. Bayangkan dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu marqari'ah. Manusia luar biasa tuh. Ya, tidak akan sabar menghadapi peristiwa kiamat, apalagi ketika disiksa di neraka. Kemudian watargib, ada juga targib. Jadi ayat yang tadi, surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 165, pertama mengandung tarhib. Apa tarhib itu? Peringatan yang menakutkan berupa ya iqab. Iqab itu siksaan, hukuman. Yang kedua watarhib, mengandung tarhib. Apa tarhib itu? Dorongan, harapan, ya. Bahkan sebelum tidur juga ada itu roja dan khauf itu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika ya wa alja'tu dohri ilaika raubatan wa rohbatan ilaika. Ya. Jadi aku lindungkan punggungku ya kepadamu ya Allah, rohbatan wa rohbatan, dengan penuh harap dan kemudian rasa cemas ya. Padahal itu sebelum tidur ya, sebelum tidur. Sampai punggung saja dilindungkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang kita. Ya. Itu mau tidur, bukan sedang beraktivitas ya. Ada doa tawakal kepada Allah. Ya. Panjang itu. Itu penutup doa tidur kan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya. Wa fawadtu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika ya amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi masih berfirman, innal abrara lafi na'im. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan. Orang yang dikatakan al-abror, ya, orang yang melakukan albir, cirinya dua. Nah, ciri yang pertama, akhlaknya mulia. Ya. Ya, akhlaknya mulia. Ya, tutur katanya sopan santun, ya, rendah hati, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Menyenangkan hati orang lain. Akhlak mulia tuh. Kemudian ciri yang kedua apa? Ya. Ciri yang kedua, jiwanya tenang, hatinya tentram. Ya, sebab kata Rasul, yang namanya kebaikan itu bikin hati tenang, bikin jiwa tenang. Beda dengan dosa. Dosa itu bikin hati resah, gelisah, dan takut kalau dosanya diketahui oleh orang banyak. Makanya orang yang normal itu berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Sekarang banyak orang yang tidak normal, ya, berbuat dosa diupload, ya, bangga itu ketika berbuat dosa. Itu abnormal, ya. Orang yang stres itu ya. Wa innal fujjar lafi jahim, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim.
Neraka Jahim itu nama lain dari neraka Jahanam. Ya. Kemudian ya, al-abror, yang dimaksud dengan al-abror itu orang-orang yang berbuat baik itu alladzina baru, ya, orang-orang yang baik. Kemudian wasodaku, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya. Jadi ciri al-abror itu berarti apa? Pertama, baik, itu orang yang abror. Yang kedua apa? Benar. Yang ketiga, jujur. Ya. Nah, orang yang seperti itu akan ditempatkan di sorga naim. Sorga yang penuh dengan nikmat. Ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, baik, benar, dan jujurnya itu fi imanihim, dalam iman mereka. Yang tidak baik, tidak jujur, tidak benar itu kalau tidak munafik ya kafir. Kalau tidak kafir fasik itu, fasik ya. Ya. Kalau fasik kan bohongnya dalam perbuatan. Kalau munafik bohongnya dalam hati itu. Ya. Jadi orang munafik itu bisa menyembunyikan kebohongannya itu dalam, sedangkan orang kafir terang-terangan sudah tidak disembunyikan lagi itu, ya, baik lewat lisan maupun lewat hati atau dalam perbuatan. Kemudian ya, al-abror itu dia orang yang baik, orang yang jujur, orang yang benar dalam keimanannya, biadai faraidillah, dengan melaksanakan semua yang dipardukan oleh Allah. Itu al-abror. Sholat 5 waktu, nah dia melaksanakan. Kalau tidak sholat 5 waktu berarti bukan al-abror tapi al-fujar itu. Ya, zakat, infak, sedekah dia melaksanakan. Kalau tidak berarti dia al-fujar. Haji umroh ketika mampu, ada biaya, sehat, ya dia haji, itu al-abror. Kalau tidak haji padahal mampu, sehat, ada kesempatan, itu namanya al-fujar. Al-abror adanya di surga naim. Sedangkan al-fujar adanya di neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, wajati nabi ma'asihi. Orang yang abror itu menjauhi maksiat kepada Allah. Ya. Jadi melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian menjauhi maksiat kepada Allah. Wal fujar, sedangkan al-fujar, ya, bidid dzalik, sebaliknya daripada al-abror, ya. Dia tidak melaksanakan yang diwajibkan, kemudian dalam waktu yang sama malah dia dekat-dekat dengan yang namanya maksiat. Jadi pengennya tuh dekat dengan maksiat. Kalau al-abror pengennya jauh, nggak mau dekat dengan maksiat. Bahkan bikin rumah pun hati-hati. Dia lihat tetangganya nih, tetangganya itu al-abror atau al-fujar. Kalau tetangganya al-fujar dia nggak jadi itu. Ya, tinggal bikin rumah, nyewa rumah, ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah pun kemudian berfirman. Ya, apa firman-Nya? Fa amma man saqulat mawazinu. Maka adapun ya orang yang berat ya timbangannya, bahwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang memuaskan. Apa? Surga. Ya. Jadi kita ingin amal kita ya ketika ditimbang berat banget. Maksudnya amal kebaikan kita. Sebab finishnya adalah surga. Nah, setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinu, ketika amal baiknya itu ditimbang, ringan. Malah yang berat amal buruknya. Ya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami punya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ternyata tempat kembali kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, fi isyati radiyah. Ya, dalam keadaan menyenangkan. Itu surga. Bagi yang berat amalnya, amal baiknya. Tapi ada yang tempat kembalinya itu adalah ya apa? Fa ummu hawiyah. Ya, hawiyah. Apa hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas sekali.
Jadi api yang paling panas di dunia ini itu cuman 1/70-nya itu. Bisa dibayangkan itu. Ya, neraka itu jangankan apinya, batunya saja bisa meluluh lantakan Abraha dengan pasukan gajahnya. Sampai nasibnya seperti daun yang dimakan ulat. Itu senjata yang paling canggih itu, ya. Dibawa oleh burung itu. Ya, digenggam oleh cakarnya. Ya, padahal itu batunya tuh panas banget dari neraka itu, Ya, ketika dilemparkan, ya semua pasukan Abraha yang berkendaraan gajah, kendaraan yang paling canggih waktu itu, ya, yang paling besar, paling ditakuti, termasuk juga panglimanya, rajanya Abraha, kena dengan batu itu. Bahkan Abraha itu diceritakan dia matinya paling terakhir. Jadi bikin tubuh bolong-bolong itu, ya, itu batu, ya, batu itu. Saking apa? Saking dahsyatnya azab Allah. Kenapa? Karena dia mau mengganggu milik Allah. Apa milik Allah tuh? Baitullah, Ka'bah, ya. Makanya kata orang Quraisy, ya, kalau unta milik kami, ya. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak ketika unta kami diambil oleh Abraha dan pasukannya. Tapi kalau mau mengganggu Ka'bah, itu bukan punya kami. Itu punya Allah, urusannya dengan Allah. Betul aja. Ya, ketika mau masuk menyerang, menghancurkan Ka'bah, itu gajah nggak mau. Dia ketakutan. Ternyata benar. Tidak lama kemudian banyak itu burung dikirim oleh Allah yang membawa, ya, batu dari neraka bernama batu sijil, ya. Kemudian man rojahat hasanatuhu ala sayyiat, ya, yaitu orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Bahwa fi isyatir radiyah bahwa min ahli jannah. Maka mereka itu termasuk penghuni sorga, ahlu jannah. Wa man rojahat sayiatuhu ala hasanatihi, sedangkan orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, bahwa min ahli nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi kita takut ketika amal kita ditimbang, amal buruknya lebih berat dari amal baiknya. Tapi kita berharap agar ketika ditimbang, amal baik lebih berat daripada amal buruknya. Kita inginkan sorga, kita takut dengan neraka. Kemudian yang selanjutnya, ya, khauf, takut kepada Allah, takut terhadap dosa dan azabnya, ya. Kemudian roja, berharap kepada rahmat, ampunan, dan pahala Allah. Jadi jangan merasa aman dari azab Allah karena banyak amal, dan jangan pula putus asa dari rahmat Allah karena banyak dosa. Keduanya harus berjalan dengan seimbang, ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu nazala, ya, ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Tidak ada perkataan sebaik Al-Quran. Yaitu kitaban mutasyabihan, ya, mathani, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Jadi gampang untuk memahami Al-Quran, baik arti maupun maksudnya. Karena selalu diulang-ulang. Dan ada kemiripan, ya, baik dari segi kata maupun dari segi kalimat. Coba saja. Khauf saja dalam Al-Quran itu, ya, ada 3 kata yang artinya khauf, ya, artinya takut. Ya, khosyah itu takut, ya. Rohbah itu takut, ya. Kemudian apalagi itu? Wajil, ya, itu juga takut. Ya. Banyak itu dalam Al-Quran, katanya beda tapi maknanya sama, yaitu takut. Itu untuk memudahkan orang mengaji dan mengkaji Al-Quran dan kemudian menghafal Al-Quran. Kemudian taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Nah, ciri orang yang takut kepada Allah itu, ya, kulitnya bergetar itu. Ya. Ya. Jadi mungkin kita masih belum, ya. Ya, ketika
kita baca Al-Quran, bikin kulit kita berkedar, ya. Kulit orang yang takut kepada Tuhannya menjadi merinding karenanya, ya. Kita kalau mendengar cerita horor, ya, atau mungkin masuk ke kamar mayat, baru kemudian merinding, ya. Tapi ketika baca Quran, pernah nggak merinding seperti kita masuk ke kamar mayat? Tapi kemudian sumayalinu, ya, juluduhum, ya, wa kulubuhum ila zikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut untuk mengingat Allah, ya. Jadi takut, kemudian harap, ya. Dzalika hudallah yahdi bihi mayyasha. Itulah ya petunjuk Allah yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Jadi hidayah itu ternyata lembut, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kulit kita merinding, itu hidayah Allah sedang berpaling kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian hati kita menjadi lembut, itulah hidayah sedang berpaling ke hati kita itu, ya. Karena hati itu tempat hidayah, hati itu tempat cahaya, hati itu tempat iman, hati itu tempat Al-Quran. Kemudian wa may yudlilillah fama lahu min hadin. Siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi hidayah itu adalah hak Allah. Jadi makna singkat ayat ini menggambarkan pengaruh Al-Quran terhadap hati orang yang beriman. Ketika mendengar ayat Allah, mereka merasa takut dan tersentuh. Kulit mereka merinding karena khauf, takut. Kemudian hati mereka menjadi lembut dan tenang dalam zikrullah, ya. Makanya zikir itu sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha la'alakum tuflihun. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha katsira la'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung mendapatkan surga Firdaus yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tanda bahwa Al-Quran menjadi petunjuk dan hidayah dari Allah, ya. Insya Allah bulan depan kita akan mengaji dan mengkaji dari sisi hadisnya, ya. Ya, barusan kita mengkaji dari sisi Al-Quran sebagai firman Allah, ya, yang berkaitan dengan al-jam'u bainal khauf wa raja. Menggabungkan, menyatukan, memadukan antara takut dan harap. Wallahu a'lam. Ya, silakan ada yang ingin ditanya.